Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kulla dalalatin finnar. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, saya minta maaf, saya ingin datang tepat waktu, tetapi di utara itu hujan deras sekali. Tadi saya berharap ditawarkan di cancel, ternyata enggak ditawarkan. Cuma ditanyakan bisa sampai jam berapa? Oh, ya kalau begitu saya usahakan. Alhamdulillah tidak sampai basah kuyup. Saya khawatir sampai di sini basah kuyup. Sampai di mana ini? Sebelum Gramedia itu kering ternyata. Alhamdulillah. Tadi temanya apa? Mensyukuri nikmat, bukan nikmatnya syukur. Mensyukuri nikmat. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya pilih tema ini? Karena di dalam Al-Quran diisyaratkan qalilan min ibadiyas syakur. Jadi sedikit dari kita ini yang bersyukur. Itu karena itu ada indikasi dari umat Rasulullah ini nanti sedikit sekali yang bisa bersyukur. Padahal, perhatikan, padahal bersyukur itu diperintahkan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku. Janganlah kalian berlaku kufur. Diperintahkan, bukan pilihan. Syukur itu diperintahkan. Tadi indikatornya, kebanyakan dari kita ini, karena apa saya memilih ini? Karena untuk mengingatkan. Sedikit sekali dari kita ini yang bisa bersyukur. Yang kedua, karena bersyukur itu diperintahkan. Yang ketiga, manfaat dari bersyukur itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, akan kembali kepada kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya berupa karunia dari Allah. Isyaratnya apa?
Karena kebersyukuran itu identik dengan keberkahan. Berkah dari kata barokah, yang makna dasarnya itu maknanya tambah, tumbuh, berkembang. Syakaro sendiri salah satu maknanya adalah menunjukkan tentang lebat dan subur. Kalau pohon tumbuh lebat, subur, itu dalam istilah bahasa Arab disebutkan syakarat as-syajarah. Jadi artinya pohon itu rindang, lebat, tumbuh dengan subur. Maka kita dapatkan di dalam surat Ibrahim ayat 7, apa bunyinya? Kalian mesti hafal semua ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah. Tetapi jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. 3 hal ini menjadi patokan kita. Maka perlu difahami, nanti saya akan memberikan beberapa ilustrasi. Contohnya, sebelum musim hujan kemarin musim apa? Musim kemarau. Berapa lama musim kemarau kita itu? Panjang sekali kan? Saya memiliki tamu dari Solo, Sumatera Barat, datang ke Jogja. Dia bilang, nikmatnya bernafas di Jogja. Di sana, apalagi di Riau, kakak ipar saya itu di Riau. Bekerjanya juga di kebun sawit. Jarak pandang itu 50 meter. Kipas tuh di hadapan ke pintu, ke jendela. Nafas tuh tidak nyaman sekali. Kita ada berapa provinsi? 34. Anda tahu, yang tidak terpapar asap cuma ada 7. Yang tidak terpapar asap itu, tidak terpengaruh asap, cuma ada 7. Salah satunya adalah Jogja. Makanya dia mengatakan, nikmatnya bernafas di Jogja. Benar. Sekarang Anda mau menghitung berapa harga kita bernafas? Sudah pernah saya ajarkan? Belum pernah? Hah? Berapa harga kita bernafas? Mari kita hitung. Setahun yang lalu harga oksigen itu 25.000 per liter. 25.000 per liter. Berapa liter yang dibutuhkan oleh manusia bernafas sehari? 2.880 liter. Selain oksigen kita butuh juga nitrogen. Harga nitrogen itu tahun yang lalu masih 9.950 rupiah. Berapa yang kita butuhkan bernafas sehari? Nitrogen yang kita butuhkan 11.376 liter. Sekarang kita kalikan 25.000 kali 2.880 liter. Tadi itu harganya. Ini yang kita butuhkan. Itu sama dengan berapa? 72 juta. Nitrogennya 9.950 kali 11.376 liter. 113.191.200. Totalnya itu 185.191.200 rupiah per hari. Biaya kita, harga kita bernafas itu. Sebulan berapa? 5,5 miliar. Langsung aja. Setahun 67,5 miliar. Bahkan dengan gaji tertinggi di sini, masalahnya kita sudah bernafas berapa tahun? Bernafasnya tidak kita syukuri. Tetapi dengan ada pelajaran hidup kemarin musim kemarau, lalu beberapa wilayah mengalami gangguan udara, kualitas udara sangat buruk. Kalian bisa menyaksikan.
mereka para orang tua itu sangat khawatir melihat anaknya di rumah saja gak nyaman bernapas, apalagi di luar. Kita gak bisa membayangkan kalau kita belum merasakan di sana. Tetapi yang sudah di sana lalu merasakan di sini betapa nikmatnya bernafas dia, betapa tidurnya nyaman. Yang rada nyaman yang punya AC, yang nggak punya AC, ya itu yang jatuh korban. Itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri, yang paling dekat dengan, belum dengan air, nikmat air. Ya. Saya ingin memulainya yang dari dekat-dekat dulu, agar kita mensyukuri yang ini. Anda tahu organ kita yang paling vital, bahwa itu mendukung kehidupan kita. Kalau berdasarkan ilmu, pertama kali itu adalah otak, dan yang kedua adalah darah. Otak dan darah. 80%-nya itu lebih, ya, itu mengandalkan air. Kalian terlambat sedikit saja memberi asupan air itu, terlambat sedikit, nih darah mengental, kerja ginjal menjadi berat, lalu saringannya itu, ini bahasa ilustrasinya, saringannya yang paling halus jebol, gagal ginjal kalian. Lalu gagal ginjal, akhirnya kalian harus cuci darah setiap seminggu 2 kali. Berapa harga cuci darah? Sangat mahal. Otak kalian mampet sedikit saja, kekurangan air, terkunci, pingsan kalian. Ya, ini otak kita, cairan ini kekurangan oksigen, kekurangan air, ini kan cairannya mengantarkan, bukan oksigen dimasukkan dalam otak, kan cairannya mengantarkan. Ya. Karunia air, bumi kita lebih banyak daratannya apa airnya? Air. Dari yang paling dekat ini kita ingin mensyukuri, dari udara yang kita hirup, dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu menjadi hidup. Itu dari ayat Al-Quran. Makanya ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu mendapatkan surat pertanyaan dari Kaisar Romawi yang dikirim utusannya, memberikan 10 soal terakhir yang ke-10 itu hanya ingin melihat manusia beradab enggak ini. Kehidupannya tetap sederhana, tetapi pasukannya bisa mengalahkan dua kekaisaran besar itu. Kan mengirimkan surat. Ini sebuah peradaban baru bangkit, maka dikirimkanlah. Pertanyaan yang terakhir itu kan, kirimkan kepada kami sumber kehidupan di dunia ini. Kan Muawiyah meminta Ibnu Abbas untuk menjawab. Dalam riwayat itu disebutkan, ketika pertanyaan yang terakhir itu yang ke-10, Ibnu Abbas mengambil tempat itu, wadah, keluar ke taman, lalu mengambil gayung, memasukkan air, lalu membawakan kepada utusannya, kirimkan ini kepada mereka. Ketika jawaban yang ke-10 ditanyakan, jawaban tentang sumber kehidupan di dunia itu, ditunjukkan air. Ilmuwan mereka, rahib-rahib mereka, orang-orang Romawi itu mengatakan mereka orang-orang yang beradab. Mereka memiliki pengetahuan. Karena semua jawaban yang dilontarkan itu adalah kebenaran. Harus kita syukuri. Udara, air yang terdekat. Dalam satu riwayat memang disebutkan bahwa ada 2 nikmat yang manusia itu banyak sekali melalaikannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini dalam riwayat Muslim. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kalian memahami kata syukur. Kata syukur dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab, dari kata syakaro yashkur.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syukur itu memiliki makna dua. Yang pertama, satu, rasa terima kasih kepada Allah. Kedua, diartikan sebagai rasa beruntung. Gambaran tentang sebuah perasaan mendapatkan untung, atau lega, atau gembira, atau yang sejenisnya. Tetapi menurut para ahli bahasa Arab, ya, misalnya Ibnu Faris, dia menyebutkan kata syukur itu memiliki 4 makna. Yang pertama, pujian karena mendapatkan karena adanya kebaikan yang diperoleh. Pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah kesuburan atau kelebatan. Makanya yang saya katakan syakarat asy-syajarah. Jadi kalau dibilang syakarat asy-syajarah, pohon itu tumbuh dengan rindang, dengan subur, dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah tumbuhnya sesuatu di tangkai pohon. Kita mungkin mengatakannya benalu, tapi sebenarnya itu ada maksudnya. Kata kuncinya adalah tumbuh bertambah, berkembang dari sesuatu yang pokoknya awal itu ada tambahan. Nah, tadi tumbuhnya sesuatu pada tangkai pohon. Nah, yang keempat itu juga diartikan sebagai pernikahan. Nah, dimensi syukur ini disebutkan oleh ahli bahasa yang lain dalam bahasa Arab, bahwa syukur itu adalah mengungkapkan rasa terima kasih karena kebaikan yang diperoleh, sehingga gambaran tentang perasaan bahagia, gembira, senang yang itu diwujudkan, dinyatakan karena kebaikan yang diperoleh. Sehingga gambarannya begini. Poin yang pertama, dimensinya, syukur itu dimulai dari hati. Dari hati. Kemudian yang kedua, dinyatakan. Saya ntar lagi akan bercerita. Tapi kalau saya jelaskan konsep bersyukurnya, kalian kurang tertarik. Tapi kalau saya bercerita baru mau mendengarkan. Ini konsepnya. Lihat, bersyukur itu dimulai dari hati, lalu ditampakkan. Lihat ya. Dimulai dari hati, lalu ditampakkan. Sehingga lihat ayat-ayat ini saya bacakan. Yang pertama, kisah Nabi Sulaiman ketika akan kedatangan Ratu Bilqis. Sudah tahu semuanya? Ratu Bilqis di dalam Al-Quran surat An-Naml, Ratu Bilqis itu kan ratu di negeri Sabah, di Yaman, di selatan. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi, seorang rasul, juga raja di kerajaan Bani Israel, yakni di Palestina. Sekarang wilayahnya kan di situ. Itu rentangnya kan jauh. Kan singkat cerita, karena peristiwa burung hut-hut itu, Nabi Putri Sabah ini kan akan datang. Di dalam Al-Quran dikisahkan, Nabi Sulaiman menawarkan kepada seluruh pembantunya dari jenis manusia dan jenis jin. Jenis manusia dan jenis jin. Kan menawarkan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu sebelum dia datang, kepada bangsa manusia dan bangsa jin.
Qala ifritum minal jinni, bangsa yang ifrit. Ifrit ini artinya jenis jin yang paling canggih. Ifritum minal jinni, dia akan mendatangkan itu singgasananya. Di dalam Al-Quran disebutkan qabla ayyartadda ilaika tarf, sebelum matanya bangsa jin ini bisa mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Tetapi qala alladzi indahu ilmu minal kitab, lalu berkata dari jenis manusia, tidak disebutkan namanya. Meskipun di dalam kitab-kitab tafsir, karena ini sumbernya dari Israiliyat, itu disebutkan dia adalah Asif bin Barkhia. Tetapi para ulama menyebutkan ini tidak bisa jadi pegangan. Tetapi informasi itu dari Israiliyat, dari kisah Isra Bani Israel, bahwa menyebutkan dialah orangnya. Tetapi inilah hikmahnya, tidak penting itu namanya. Tetapi lihat, qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dia mendapatkan ilmu dari kitab. Dia akan bisa mampu mendatangkan itu sebelum berkedip mata Nabi Sulaiman. Hadir itu. Lihat, ketika itu hadir, apakah dipuji orangnya sama Nabi Sulaiman? Tetapi Nabi Sulaiman mengembalikan kebersyukuran itu dengan dikatakan itu ditampakkan. Apa yang diucapkan Nabi Sulaiman? Ini loh yang diucapkan. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah sebagian dari karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Ditampakkan. Surat Duha yang menunjukkan bahwa kebersyukuran itu memang ditampakkan. Tapi nanti bedakan sama riya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang dipuji siapa? Allah. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfur. Dari hati. Maka lihat ya, dimensi bersyukur itu dari hati, lalu diucapkan dengan lisan. Jadi bersyukur dengan hati, juga bersyukur dengan lisan. Memang salah satunya yang paling mudah adalah memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga ini yang banyak kita salah pahami, bahwa kebersyukuran itu juga haruskan dengan amal. Dasarnya surat As-Saba ayat 13. Washkuru ala Dawuda i'malu ala Dawuda syukra. I'malu ala Dawuda syukra. Berbuatlah wahai keluarga Daud, dan itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi bersyukur dengan berbuat. Bagaimana bersyukur dengan berbuat? Bersyukur dengan berbuat itu adalah bersyukur dengan menggunakan karunia itu untuk peruntukannya. Diberi waktu lebih agar memanfaatkan waktu. Diberi kesehatan, kekuatan lebih agar digunakan dengan baik. Diberi harta lebih agar bisa berbagi. Itu bentuk-bentuknya. Jadi lihat, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Saya akan kisahkan setelah ini sebuah kisah dari negeri Belanda. Kan tadi sudah saya sebutkan, ada dua nikmat yang seringkali manusia itu lalai untuk mensyukurinya.
nikmat sehat dan waktu luang. Kita akan mengambil pelajaran dari kisah ini. Di tepi kota Amsterdam, kalian perlu tahu kenapa muncul film yang mendiskreditkan umat Islam. Apa yang kalian pernah dengar film ini? Yang pernah saya ajar dulu pasti pernah melihat film ini. Bill Gates yang bikin, seorang anggota parlemen Belanda yang membuat film memprovokasi umat Islam. Dia membiayai pembuatan film itu. Dia mendukung. Karena apa? Dia sangat khawatir dengan pertumbuhan umat Islam di Eropa, terutama di Belanda. Nah, ini salah satu kisah yang terjadi di sana. Di tepian kota Amsterdam. Di situ ada masjid, ada imam masjid, dan tentu dia ada keluarganya. Kalau di New York City itu kan ada Dr. Shamsi Ali. Ada Dr. Shamsi Ali. Nah, kalau di Amsterdam, nah ini juga memiliki seperti itu. Saya tidak sebutkan namanya. Di setiap hari Jumat, ya, sebagaimana dulu zaman saya tidak ada seperti sekarang ini, ada internet, sudah mudah semuanya, tidak ada. Zaman saya SMP dulu itu istilahnya melakukan morosalah, kirim surat ke dubes-dubes, hanya ingin mengoleksi buku. Jadi minta dikirim buku tentang negara ini. Jadi ke Belanda, ke Inggris, kirim surat pakai bahasa Inggris. Sehingga nanti setelah 3 bulan itu, itu kiriman paket buku itu bertumpuk-tumpuk sampai jadi perpustakaan. Salah satunya yang saya kiriman itu yang ke Saudi, saya mendapatkan Tafsir Al-Kabir itu. Ringkasan dari Ustaz Abu Bakar Al-Jazairi. Itu dapat itu tafsir, semuanya dapat, dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, sampai penjelasan tentang sholat, bahasa Jepang, bahasa Cina, penjelasan tentang itu, ada terjemahan semuanya, macam-macam. Itu sama seperti itu. Jadi imam masjid ini setiap selesai sholat Jumat dia membagi-bagikan buku paket. Di antara paket itu yang paling diandalkan adalah judulnya dalam bahasa Arab At-Tariq ilal Jannah. Siapa yang paham artinya At-Tariq ilal Jannah? Jalan. Diam-diam kalian pandai bahasa Arab semua ya. At-Tariq ilal Jannah. Jadi jalan menuju surga. Baguslah kalau anaknya itu banyaknya bisa berbahasa Arab. Jangan hanya bahasa Inggris. Sampai suatu ketika begini, hari Jumat ya seperti ini, mulai turun hujan rintik-rintik, hawa sangat dingin. Anaknya yang usia 11 tahun ini seperti biasanya kan mengikuti ayahnya, kebiasaan ayahnya. Selesai Jumatan bersiap-siap untuk membagikan buku kepada masyarakat sekitar, kepada orang yang lewat di jalan di hadapan di depan masjid itu. Ketika dia sudah siap dengan mantel yang lebih tebal tentunya, ayahnya bertanya. Kan anaknya bilang, "Ayah, aku sudah siap." Ayahnya bilang, "Siap apa kamu?" Seperti biasa, kita bagikan buku. At-Tariq ilal Jannah, jalan menuju surga. Ayahnya bilang, "Tidak anakku, ini kan mau hujan. Itu sudah rintik-rintik, hawanya sangat dingin. Ayah tidak bisa. Tapi ayah, di luar sana banyak orang yang menuju neraka. Buku yang mau dibagi apa? Buku yang mau dibagikan itu apa judulnya? At-Tariq ilal, artinya apa? Jalan menuju. Anak ini bilang, ketika ayahnya keberatan, anak ini bilang, tapi di luar sana ya, banyak orang-orang yang meskipun hujan tetap keluar menuju neraka. Maksudnya, yang menuju neraka aja tetap bisa keluar. Masa kita yang menunjukkan surga gak keluar? Tapi kata ayahnya, "Maaf anakku, ayah tidak bisa." Anaknya bersikeras, "Kalau begitu aku saja ayah, izinkan aku boleh keluar." Mikir ayahnya.
Akhirnya apa? Diizinkan. Ayahnya tetap tidak keluar. Ayah anaknya saja yang keluar. 2 jam buku itu dibagi semuanya. Dia bungkus dengan plastik, dibagi. 2 jam, tersisa 1. Dia tunggu orang yang lewat. Tidak ada lagi orang lewat. Hujan mulai deras. Akhirnya dia mencari rumah yang kira-kira belum dia pernah beri. Tidak jauh. Dia pencet belnya. 1, 2. Biasanya kalau saya pencet begini, yang bunyi kalian. Net gitu. Pencet yang pertama. Nah, 1. Kan 3 kali ketukan itu kan? Yang kedua. Yang ketiga. Nah, baru yang ketiga. Gak keluar. Gak ada yang keluar. Akhirnya dia mau beranjak, mau dia bawa pulang. Dia balik pulang. Dia tidak tahu, di kisahnya itu dia tidak tahu mengapa dia penasaran sama rumah itu. Ketika dia mau pergi, dia balik lagi. Dia pencet sekali lagi. Dia pencet. Setelah 3 kali lagi tidak ada yang keluar, diketuk dia pakai tangan pintu itu. Setelah ketukan itu baru terbuka pintu itu. Ternyata di dalam adalah seorang nenek dengan wajah yang sangat sedih. Dia bertanya, "Apa yang bisa aku bantu, Nak?" Dia mengatakan, meminta maaf kepada ibu itu. "Maaf, Nyonya, jika aku mengganggu. Sesungguhnya aku ingin memberikan ini. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa Allah sangat menyayangi Anda dan bahwa Allah sangat memperhatikan Anda. Aku hanya ingin memberikan buku ini. Di dalamnya dijelaskan tentang Allah dan tentang bagaimana mendapatkan ridhonya. Semoga buku ini bermanfaat bagi Nyonya." Diterima buku itu. Lalu dia berbalik meninggalkan nenek tadi. Selesai ceritanya. Belum. Sepekan lebih kemudian, lihat, sebagaimana tradisi di mana-mana kalau muslim minoritas itu, apalagi kebanyakan orang kan penasaran sama orang Islam. Salah satu aktivitas di masjid, karena begini, saya tidak menutup kemungkinan di antara kalian kelak, ya, ada yang melanjutkan studi di luar negeri. Amin. Kalau bisa kalian semuanya berangkat semua ke luar negeri sana, berangkat semuanya. Ya? Berapa menit ya? 10 menit. Tinggal 10 detik. 10 menit. Selesai kalau begitu ceritanya. Dilanjutkan ya. Lihat, selesai berceramah, imam masjid ini lalu turun. Biasa waktu konsultasi. Siapa yang konsultasi? Ternyata dari arah tempat sholat yang putri ada suara. Dia ingin memperkenalkan dirinya. Dia berdiri. Lalu semuanya mata menuju kepada dia. 1 minggu yang lalu, dia katakan. Sebelumnya dia mengatakan, tidak ada orang yang mengenalku di sini. Maksudnya di masjid. Dan aku belum pernah ke sini. Seminggu yang lalu, aku bukanlah seorang muslimah. Aku belum menjadi muslimah. Dan tidak pernah sedikit pun terdetik di hatiku, aku akan menjadi muslimah. Tidak ada yang kenal, tidak. Lalu dia nyatakan, seminggu yang lalu
Aku merasakan kesedihan yang sangat karena aku telah lama hidup sebatang kara. Suamiku telah lama meninggal dan kami tidak memiliki anak. Kerabatku tidak ada yang mengunjungiku. Tidak ada orang yang peduli padaku. Sehingga ketika hari yang begitu dingin dan sepi, aku benar-benar merasa sedih, benar-benar merasa sebatang kara. Oleh karena itu, lalu aku putuskan, untuk apa gunanya aku melanjutkan hidup dengan begini? Maka aku putuskan, aku ingin mengakhiri hidupku untuk menyusul suamiku. Di hari itu, aku telah menyiapkan kursi dan tali. Saat tali itu telah aku kalungkan di leherku, tiba-tiba pintu rumahku itu berbunyi belnya. Sekali, dua kali, tiga kali, aku tidak hiraukan. Mungkin itu adalah orang yang iseng seperti biasanya. Biasalah kayak kalian, kalau lewat, oh ada bel, terus lanjut. Apalagi kalau belnya di luar, jalan, ada bel, habis itu jalan terus. Orang di luar kan keluar, mana? Ternyata, lihat. Awalnya dia mengira begitu, lihat. Tetapi ketika akan aku lepas tali itu, ternyata pintu itu berbunyi lagi. 1, 2, 3 kali, dan dia mengetuk pintu itu. Aku mulai penasaran, siapa orang yang sudi memperhatikanku? Siapakah yang akan datang itu? Maka aku lepas tali itu. Aku buka pintu, ternyata aku mendapatkan malaikat kecilku. Dan dia langsung sebut malaikat kecilku. Aku tidak bisa ceritakan kepada kalian bagaimana senyumannya hari itu dan kata-kata lembutnya kepadaku. Dia berkata kepadaku, sesungguhnya aku ingin memberikan ini kepadamu, wahai nyonya. Dan aku ingin memberitahukan kepadamu, sesungguhnya Allah begitu menyayangimu. Sesungguhnya Allah sangat memperhatikanmu. Aku ingin memberikan buku ini kepadamu. Di dalamnya dijelaskan tentang Allah dan tentang bagaimana bagaimana engkau mendapatkan keridhaannya. Aku terima buku itu. Lalu malaikat kecilku itu pergi. Tiba-tiba ditelan hujan. Aku tutup pintu dan ku baca buku itu. Setelah membacanya, apa yang di dalam buku itu telah membangkitkan hatiku yang telah mati. Aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku hadir di sini karena mengikuti alamat yang tertera di buku itu. Dan aku hadir di sini untuk mengucapkan kepada kalian semua rasa terima kasihku karena telah mengirim malaikat kecilku itu di hari itu. Karena dengan hadirnya dia, aku hidup kembali. Dan dia telah menyelamatkanku dari siksaan yang kekal di neraka. Aku berterima kasih kepada kalian telah mengirimkan malaikat kecil itu kepadaku pada hari itu. Seketika bergemuruhlah masjid itu dengan tangisan dan semuanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian tahu siapakah yang paling bahagia di hari itu? Siapakah yang paling bahagia di hari itu? Yang paling bahagia di hari itu adalah ayah si imam masjid. Dia turun, dia dekati anaknya yang berusia 11 tahun itu. Saat dia memiliki pengetahuan lebih tentang agama, tidak mampu menghadapi ujian hujan itu. Padahal dia memiliki fisik yang lebih kuat, lebih besar, tetapi anaknya telah memberikan pelajaran. Bahkan satu kesempatan itu pun dapat menghadirkan keberkahan yang luar biasa. Kalian pernah mendengar hadis Rasulullah? Siapa yang bisa menghantarkan seseorang kepada hidayah Allah, Allah akan memberinya balasan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah yang membuat tangisan keras dari imam masjid ini untuk anaknya. Karunia itu untuknya. Bahkan dia sendiri merasa menyesal. Kesempatan kebersyukuran itu digunakan. Inilah salah satu bagaimana
kita bersyukur dengan perbuatan, artinya semua yang kita dapatkan itu kita gunakan, letakkan pada peruntukannya. Diberi kesehatan, diberi waktu luang, diberi rezeki lebih banyak, diberi kesempatan bisa sekolah, kuliahlah yang baik. Berapa banyak orang yang ingin kuliah lalu tidak benar-benar bisa. Ada yang di sini dari pelosok yang nyaris tidak masuk akal bisa kuliah di sini. Itu harus disyukuri. Ada yang dari dekat tidak bisa kuliah. Itu harus disyukuri. Semuanya. Ingat ya, saya bacakan ayat ini salah satu yang terakhir. Fattaqullah wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bahkan penanda ketakwaan itu adalah kemampuan kita bersyukur. Penanda ketakwaan kita itu adalah kemampuan kita bersyukur. Yang masih punya orang tua, bersyukurlah dengan hati. Ingat orang tua dengan lisan, berbicara dengan perbuatan, mendoakan dengan lisan juga. Perbuatan, beramal saleh kepada kedua orang tua. Bersyukur. Semua nanti episode-episode yang saya sampaikan itu berkenaan dengan konsep diri untuk kalian. Kemarin saya awali dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tidak bisa dihitung. Akan diberi, tidak bisa dihitung. Kalau kita tidak mampu, salah satu kebersyukuran itu adalah tadi dimensinya ya, dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Satu kisah lagi. Berapa menit saya punya waktu? Habis. Baik, ternyata habis. Satu kisah dari London sebetulnya mau saya ceritakan, tapi mungkin di lain waktu. Ini karena terlambat. Sebetulnya saya ingin membayar, tetapi kalian pasti ada acara yang lain. Baik, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita semua sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.